Nikah ibu, ibu ini karena tadi kita tunggu selama 30 menit, ternyata plasentanya belum juga keluar, jadi kami harus melakukan tindakan lain, melakukan pertolongan pengeluaran plasenta. Tujuannya nanti biar plasentanya bisa segera keluar, biar ibu nanti ibu bisa segera melanjutkan, kita lanjutkan untuk observasi tanggal 4. Nanti tangan saya akan masuk ke dalam rahim ibu, nanti mohon kerjasamanya. Kita jelaskan aja, tangan kita akan masuk keluar itu, tangan masukkan pedih, jadi ibunya perlu tahu gitu akan masuk. Nanti saya dibantu teman saya dibantu oleh beberapa teman, mohon kesediaannya ya ibu. Tapi kalau di lahan loh singkat aja gitu, karena kalau dari luar kan kita nggak mungkin lama. Setelah kita sampaikan persetujuan, mohon apakah ibu setuju, sudah selesai, tetap ya kita tutup sampiran, terus kemudian kalian siapkan alat-alatnya, teman-teman cuci tangan, namaka, kemudian pakai apronnya yang seperti ini ya, yang ada bagian talinya. Nanti besok buat pakai apron, kemudian kalian buka. Nah, karena kita mau memasangkan kandung kemih, otomatis kita harus minta ibunya untuk apa? Harus menstabilkan kakinya posisi. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan. Nah, besok satunya kan pantunnya utuh, kalau utuh nanti kelihatan. Yang paling nanti yang harus agak pikir yang pantunnya panggul aja, udah kita posisikan belum? Kita posisikan. Ibu minta tolong kakinya ditekuk ya. Walaupun sebenarnya kalau di lahan pasti dia juga udah ditekuk ya. Tapi karena kita mengikuti checklist, jadi kita minta ibunya untuk menekuk kaki. Kemudian kita siapkan bengkok. Kalau ini kan cuma bisa ya. Siapkan bengkok, teman-teman pakai high spoon. Jangan lupa nanti dikasih gel, kemudian ini ya teman-teman, kalau untuk pertolongan manual plasenta seperti yang saya sampaikan di kelas itu seharusnya adalah minimal berapa tangan? Bidannya berapa? 6, berarti ada 3 orang. 3 orang itu, 1 menangani bayinya, yang 2 ke ibunya. Yang ada di checklist itu adalah itu adalah 6 atau 2 orang. Ya, nanti mungkin ada beberapa catatan yang perlu teman-teman nanti garis bawahi biar mungkin nanti besok saat kita respons sedikit berbeda dengan yang ada di checklist gitu ya. Kalau sampai ini masih harus. Nah, kalau di lahan misal mau melakukan pertolongan kegawai dauratan, apalagi manual plasenta, besok usahakan teman-teman saat memakai sarung tangan itu benar-benar sesuai ukuran kalian. Karena kalau nggak sesuai nanti dia tingkat kepekaannya akan sedikit berbeda. Terus teman-teman kalau besok responsi, pastikan sarung tangannya belum pernah dipakai ya. Beberapa kemarin saya contoh ya teman-teman ini yang responsi di fase sebelumnya kesulitan nggak memakai sarung tangan. Pastikan sarung tangannya belum dipakai, karena kalau kalian kesulitan memakai sarung tangan akan memperlambat kalian. Kalau melakukan pengosongan kandung kemih, tangan kiri ngapain? Tangan kanan memasukkan kateter, tangan kiri ngapain? Membuka labi. Membuka? Labi. Harus dibuka ya, kalau nggak dibuka nanti nilainya 1. Jadi tetap bisa pakai yang satunya. Kalau pas kateterisasi HDPK dia harus benar-benar steril. Kalau ini sebenarnya nggak apa-apa dalam artian sebenarnya udah pegang, mau pakai gel bisa sambil diolesin. Jangan lupa bagian ujung ditaruh di bengkok. Ibu tarik nafas ya Bu, saya akan memasukkan selang kateter ke dalam uretra Ibu. Ibu tarik nafas. Oke, kita masukkan. Kita tunggu sampai ada urin yang keluar. Boleh berdiri kalau mau berdiri.
sini dulu. Kemudian tangan kita masuk ke apa namanya? Klorin. Larutan klorin kita bilas. Nah ini kita bilas, seharusnya setelah kita bilas kita mempersiapkan diri memakai sarung tangan panjang. Baru setelah kita siapkan memakai sarung tangan panjang, kita memindahkan klem, ya enggak? Yang di checklist, kalau kalian coba sambil cek di checklist. Padahal seharusnya kalau kita sudah pakai sarung tangan panjang, kita jangan mendekatkan klem. Sama aja kan, sarung tangan panjangnya sebelah kanan. Ini bisa disiapkan tadi belum siapkan ya. Jadi disiapkan dulu. Kita pakai yang sebelah kanan. Pakai sarung tangan panjang sebelah kanan, dia tangan kanan kita tidak boleh menyentuh apa-apa. Sedangkan yang di checklist ada setelah memakai sarung tangan panjang kita memindahkan klem. Berarti itu harusnya yang memindahkan klem adalah asisten atau teman bidan, teman sejawat, gitu ya. Emang sebenarnya urutannya seperti itu. Tetapi karena besok teman-teman sendirian, kita ubah sedikit. Jadi setelah tadi teman-teman mendekontaminasikan tangan ke dalam larutan klorin tadi sebelum pakai sarung tangan panjang, terus setelah dekontaminasi pindahkan dulu klemnya ya, kalian pindahkan dulu klemnya. Jadi besok pas penilaian saya menilainya seperti itu gitu. Tapi memang di checklist adalah sarung sarung tangan panjang baru pindahkan, seharusnya memang seperti itu. Tapi misal ini ya, berarti udah tolong dipindahkan klemnya, pindahkan apa aja boleh dipindahkan ke depan vulva 5-6 cm. Kita dekatkan. Teman-teman jangan lupa saat kalian memindahkan ini belum pakai ya, kan dia terklem ya, ini ada aliran darahnya. Besok pas di lahan, kalau sekiranya di lahan ada underpad, oke, pas memindahkan tangan kiri dipencet, ditahan dulu, tangan kanan pindahkan ini. Karena apa? Karena ada pindah pasti nanti di sini alirannya darahnya akan keluar gitu. Jadi sini harus kalian pencet. Nah, enggak nanti bisa tuh bisa pakai apron sih, tapi untuk mengantisipasi. Tapi kalau semisal kok underpadnya kecil, berarti taruhlah bengkok di dekat sini, kemudian baru dipindahkan. Yang pasti jangan lupa untuk memencetnya, karena kan dia aliran ada darahnya, pasti dia akan keluar. Oke, sudah dipindahkan sama teman. Nah sekarang kita masuk ke langkah pertolongan manual plasenta. Ini kita ibaratkan rahim. Ini adalah sini kurang pas ya sebenarnya. Seharusnya ini adalah porsio, vaginanya di sini. Misal ini vaginanya di sini ya. Kita pegang pakai tangan kiri, tangan kanan masuk ke dalam vagina, kita bentuk bisa obstetri di sini, atau kalau kita VT masuk tangan satu dulu toh. Nah, kita masukkan di sini obstetri, masuk tangan tengah dulu nggak apa-apa, masuk ke tengah. Nah ini ke porsio. Setelah kita masuk ke dalam ke dalam vagina, kita masuk sampai ke lewat ruge ya, ruge, terus porsio cervix, mulut cervix. Nah sampai ke depan mulut cervix, tangan kiri ini dilepas, tangan kanan pindah ke corpus uteri, pindah ke atas seperti ini. Tujuannya adalah kita menahan uterusnya biar stay di sini, walaupun ini di luar. Jadi di luar perut ibu kita taruh di atas, kemudian ini tadi di depan cervix, mulut cervix, masuk secara obstetri
masuk kita raba atau kita off ini udah masuk ke dalam. Oh ini udah ada anunya nih, apa namanya, plasentanya. Nah setelah tangan kita menyentuh plasenta, arahkan ke bagian paling ujung, mau atas mau samping nggak apa, yang penting paling ujung. Kemudian kita mulai melepaskan plasenta dengan bagian buku-buku, kita sisiri ini tetap di bagian luar tadi ya, terus sampai sini kita sisiri pelan-pelan, kita sisir dengan menggunakan sisi ulnar. Nah kalau kok dirasa kita plasentanya sudah lepas, coba kita ulangi sekali lagi, siapa tahu masih ada yang tertinggal. Nah sudah, kemudian kita mau mengeluarkan plasenta nih, tangan kita pas mau keluar usahakan sama seperti tadi, seperti obstetri, walaupun memang tidak sepenuhnya bisa obstetri ya. Kita usahakan seperti tadi, kita coba keluarkan. Pas mau keluar dari mau keluar ke cervix, tangan kiri pindah ke di atas simfisis, tujuannya menahan uterus biar tidak ikut keluar, biar terjadi prolap uterus. Jadi pas melakukan tadi kita tahan band uterusnya, dia nggak gerak-gerak, stay di sini. Nah pas mau kita keluarin, tangan kiri pindah ke simfisis, kemudian kita coba keluarkan pelan-pelan. Ini keluar dari cervix, dari mulut rahim. Nah kemudian kalau mau sudah di depan vagina, sudah terlihat sedikit belum, pas mau mengeluarkan tadi minta asisten untuk memegangkan ini, tolong Mbak pegangin ya. Kemudian pas sampai depan, dipegang aja nggak usah ditarik, depan vagina udah kelihatan dikit. Nah kan sudah aman nih, kalau udah depan vagina kan dia otomatis dia sudah keluar dari cervix, dari mulut rahimnya. Tangan kiri kita bisa pindah ke sini, kita lakukan pilin. Udah Mbak, terima kasih. Nah kita lakukan pilin, kita taruh di baskom dulu. Taruh aja, besok berarti disiapkan dekat, taruh di baskom. Kemudian langsung kita lakukan massage. Ada yang kidal nggak tangannya? Ya, terkadang kalau refleks bisa tangan kiri. Ya, sebenarnya kalau massage kita melakukannya gini ya, ini gini kan kita tadi mengeluarkannya gini ya. Kita melakukan massage selama 15 detik di atas simfisis, tekan seperti ini. Ke depan ya. Gimana? Muter seperti searah jarum jam, tapi tidak benar-benar searah jarum jam. Kadang kesalahannya adalah kalau saya bilang searah jarum jam, ada yang seperti ini benar-benar diarahkan muter, salah. Tapi menggunakan sisi ulnar kan kita lakukan 15 detik atau ini ya, mungkin kalau ini kan dia nggak akan benar-benar muter searah jarum jam, tapi paling nggak seperti searah jarum jam. Kita lakukan massage 30 detik. Setelah kita massage selesai, baru kita urusin ini tadi yang kita masukkan ke baskom tadi. Kita buka pakai kasa. Apa aja yang dicek? Jumlah pembuluh darah, kotiledonnya kita lihat, kemudian taruh di bengkok, kita rapatkan. Ada nggak bagian-bagian yang tertinggal atau cuil? Kayak misal anak yang cuil tadi, ada nggak sisa-sisa yang keluar tadi? Coba kita rapatkan kotiledon, kemudian selaputnya. Ada yang sobek tidak? Kalau sobek atau ada yang bolongannya, misal ada yang bolong, ada nggak di sekitar sini atau sobek, bisa kita rekatkan tidak, atau kita ginikan dia nyambung tidak. Kemudian tempat insersi baik dari ibu ataupun dari janin, kita cek seperti di kala 3 udah. Nah mirip lah kala 3. Setelah selesai kita masukkan ke bak instrumen, masukkan ke kendi. Kita masukkan ke kendi. Nah kalau memasukkan jangan lupa
lepas. Nah, ini dilepas, bisa langsung kalian taruh di larutan klorin. Oke, kemudian setelah selesai ini mengecek ini, lepas sarung tangan panjang, dikontaminasi sarung tangan panjang, bersihkan ibu. Itu bisa dibersihkan. Ibu ini alhamdulillah udah selesai, untuk plasentanya sudah keluar, areanya sudah keluar. Saya bantu untuk membersihkan gitu. Nanti setelah ini kita pantau kurang lebih selama 2 jam, nanti untuk mengecek apakah perdarahan dan kontraksi ibu berjalan dengan baik atau normal. Kita bersihkan ibu. Udah selesai. Jangan lupa sikilnya diturun kayak kakinya. Nah, tadi kalau yang pakai pantung panjang pasti kelihatan, kalau pantung pendek dia nggak akan kelihatan gitu. Tapi kalian tetap ngomong kalau pantung panjang sambil bisa melakukan. Kita turunkan, kita bereskan ibu, baru setelah itu bereskan alat-alat. Ingat jangan melepas sarung tangan pendek sebelum teman-teman benar-benar selesai semuanya. Saya cuma pengen teman-teman lebih terbiasa aja gitu. Nah, terbiasa seperti ini, saya yakin insya Allah di lahan juga akan seperti itu. Jadi tidak melepas sarung tangan pendek sebelum semuanya selesai. Setelah selesai dikontaminasi, lepas sarung tangan pendek berbalik, taruh di sampah infeksius, lepas apron, cuci tangan, selesai. Nah, kalau manual plasenta secara kita praktek di lab mudah ya, karena alatnya seperti ini, kita kerabat gitu, kerabat. Tetapi mungkin kalau di lahan ini sulit gitu dan butuh pengalaman. Ya, pengalaman itu biasanya didapatkannya kalau awal-awal teman-teman mungkin akan diminta untuk merasakan dulu tangan masuk Pak. Saya dulu gitu, cuma di tangan masuk tapi saya nggak mengeluarkan, masuk udah jangan mengeluarkan bidan. Dan kalau boleh jujur, saya belum pernah melakukan manual plasenta gitu, karena memang anak praktikan belum diperbolehkan gitu waktu itu. Yang sudah Bu Siti. Kalau Bu Siti, Bu Novi, beliau kan lama, Bu Novi lama di rumah sakit, Bu Siti lama di PMB gitu. Beliau sudah pernah. Tapi saat tangan kita masuk ke dalam uterus itu benar rasa seperti cengkram. Uterus kan kecil, cengkram dan licin. Nah, itulah kenapa tadi saya minta kalau misal teman-teman besok kesempatan kayak gini, pastikan sarung tangan ini benar-benar pas di kalian gitu, karena dia di dalam uterus ini dia sangat kental, kan krep rasa ya rasa. Tapi kalau pas di pasien asli dia sangat licin dan mungkin akan sempit, tidak sebesar ini, walaupun memang bisa ya kan buat 4 bayi bisa. Itu aja sih kalau untuk manual plasenta. Tapi paling tidak teman-teman tahu konsepnya pelepasan manual plasenta itu seperti apa. Yang pasti kalau tangan panjang ini dia harus steril gitu. Saya tidak akan mengubah checklist gitu, karena memang checklistnya seperti itu. Hanya saja karena teman-teman besok responsinya sendiri, jadi nanti setelah dikontaminasi memindahkan klemnya dulu, baru kalian pakai sarung tangan panjang ya. Yang berarti memindahkannya tuh pakai handscoon yang pendek itu ya? Iya, handscoon yang pendek memindahkannya. Ada yang mau ditanyakan terkait manual plasenta? Izin bertanya terkait sebelum kami membersihkan ibu itu kan kami melepas sarung tangan panjang. Berarti kami membersihkan ibunya itu memakai sarung handscoon di tangan pendek, tangan ya. kiri aja atau Kanan kami juga kan harus ini masih ada pendek di dalam. Dalamnya tadi kan nggak kita lepas, kita double kan. Habis kita dekontaminasi pakai sarung tangan panjang, tetap dia ada di dalam. Jadi kanan kiri masih ada sarung tangan pendeknya. Tuh besok pas responsi tolong pas